Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan tokoh filantropi dunia Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan Bill Gates menjadi bagian dari upaya mempererat kerjasama antara Indonesia dan komunitas global dalam menanggapi tantangan pembangunan masa depan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan tokoh filantropi dunia, investor dan pendiri perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta. Di pelataran istana, Presiden Prabowo menyalami Bill Gates begitu turun dari mobil yang ditumpakinya. Prabowo kemudian mengajak pendiri Microsoft tersebut masuk ke dalam ruang kerja Presiden dan bertemu dengan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah pengusaha yang turut hadir. Kehadiran Bill Gates merupakan bagian dari rangkaian dialog strategis mengenai kolaborasi global seperti isu kesehatan, nutrisi, dan infrastruktur digital publik. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya mempererat kerjasama antara Indonesia dan komunitas global dalam menanggapi tantangan pembangunan masa depan. Memberi hibah ke Indonesia senilai 159 juta dolar. Di kesehatan 119 juta, pertanian 5 juta, teknologi 5 juta, bantuan sosial lainnya lintas sektor totalnya lebih dari 28 juta. Jadi, I told the floor that you have assisted us directly in direct donation, more than 159 million US dollars since 2009, mostly into health, terutama hal-hal strategik seperti vaksin polio. Beliau bantuannya 1,3 triliun dan sekarang kita Bio Farma salah satu produsen 2 miliar dosis vaksin tiap tahun. Dan ini untuk dimanfaatkan 42 negara di seluruh dunia. Dipakai oleh 902 juta orang. Jadi hal-hal semacam ini belum lagi vaksin lain, teknologi mRNA, dan teknologi pembuatan vaksin yang luar biasa, terutama beliau sedang kembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia akan jadi salah satu tempat yang akan diuji coba. Dan kita harus mengetahui bahwa TBC memakan korban kita cukup besar, yang meninggal hampir 100.000 tiap tahun, dan itu tekad kita untuk menurunkan, dan beliau menunjukkan komitmen beliau untuk terus bantu kita di bidang itu. Juga untuk beliau sedang kembangkan vaksin malaria. Sementara itu, Bill Gates menyambut gembira sambutan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Bill Gates siap bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, khususnya dalam isu strategis di bidang kesehatan, seperti menekan angka penyakit TBC, malnutrisi, atau meningkatkan gizi masyarakat, hingga menekan angka kematian pada anak-anak karena sejumlah penyakit. Usai pertemuan di istana, Presiden Prabowo dan Bill Gates meninjau secara langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di salah satu sekolah dasar di Jakarta Timur. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. Pengusaha nasional Anindita Anestia Bakri diundang oleh Presiden Prabowo Subianto untuk bertemu dengan tokoh filantropi dunia, Bill Gates. Dalam pertemuan tersebut, para pengusaha Indonesia berkesempatan belajar mengenai filantropi, diantaranya di bidang kesehatan,
malnutrisi, TBC, dan sektor pertanian. Bill Gates juga berbagi ilmu bagaimana membangun satu funding yang kredibel yang bisa menyalurkan bantuan. Selain itu, ditekankan pula pentingnya kolaborasi karena Bill Gates hanya bisa memberikan global system, sementara para filantropi lokal yang paling tahu kebutuhan oleh masyarakat sekitar. Alhamdulillah saya diundang oleh Bapak Presiden untuk menghadiri pertemuan dengan tokoh filantropi dunia, Mr. Bill Gates. Pada hari ini merupakan kesempatan yang bagus sekali dan beliau share bahwa juga telah memberikan hibah kepada Indonesia yang luar biasa dengan fokus di kesehatan. Beliau sangat concern terhadap malnutrition, kemudian TBC, measles, dan dia juga mendevelop vaksin-vaksin untuk itu, dan juga fokus terhadap agriculture, gimana caranya supaya panen itu lebih optimal. Dan itu merupakan satu kesempatan di mana kita bisa belajar dengan Bill Gates dan foundation-nya. Kita gimana caranya kita bisa bikin satu funding yang credible yang bisa nantinya juga untuk menyalurkan untuk memberikan inisiatif bantuan-bantuan itu salah satu yang diangkat oleh Pak Rosan, dan juga gimana caranya mungkin gimana kita harus pentingnya kolaborasi seperti juga tadi Mr. Gates bilang bahwa kolaborasi itu penting karena beliau hanya bisa memberikan global system, tapi filantropi lokal itu penting karena mereka lebih tahu apa yang diperlukan oleh masyarakat sekitar atau di daerah di Indonesia. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke NTT selama 2 hari dari 6 hingga 7 Mei. Wapres berkunjung ke 4 wilayah yakni Sikamaumere, Ngekeo, Kota Kupang, dan Kabupaten Kupang. Gibran Rakabuming Raka disambut ribuan orang saat datang ke acara Festival Seni Budaya NTT. Warga saling berdesakan dan berebutan untuk bisa bersalaman dan bersuah foto bersama Wapres Gibran. Rabu ini, Wapres Gibran berkunjung ke SDI Kaniti di Desa Panfui Timur guna melihat pelaksanaan program pemberian makan bergizi gratis serta memberi bantuan keperluan pendidikan bagi siswa di SDI Kaniti. Gibran juga mengunjungi areal persawahan warga di Baumata dan memberi bantuan alat pertanian kepada petani di daerah tersebut, serta mengunjungi bendungan Manikin guna meninjau perkembangan dan kemajuan pembangunan bendungan yang didanai dari APBN tersebut. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, setelah dinyatakan sehat dan bebas dari penyakit mulut dan kuku, 385 hewan kurban jenis sapi dan kerbau dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dikirim ke wilayah Jabodetabek. Pengiriman ini untuk kebutuhan hewan kurban Hari Raya Idul Adha. ...385 hewan kurban sapi dan kerbau dikirim dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ke wilayah Jabodetabek. Hewan kurban ini telah dinyatakan sehat, bebas dari penyakit kuku dan mulut. Kepala Badan Karantina Indonesia, Barantin, Sahat Manwar Panggabean, mengecek langsung proses karantina dan perawatan kesehatan sapi di Labuan Badas. Menerapkan sistem biosecurity, dilakukan penyemprotan disinfektan
pada hewan ternak, alat angkut, dan pakan. Terkait dengan persiapan Idul Adha pada haji ini, kita pastikan bahwa semua sapi-sapi yang bergerak dari Nusa Tenggara Barat, khusus Sumbawa ini adalah yang sehat. Tadi kalian lihat juga kita menyerahkan sertifikat karantinanya, itu artinya dari situ sehat. Tuh. Di kesempatan yang sama, Wakil Bupati Sumbawa Muhammad Ansori menyampaikan Kabupaten Sumbawa telah mengirim sebanyak 16.000 ekor sapi dan 2.150 kerbau sehingga Sumbawa memimpin alokasi ternak di NTB tahun 2025. Dekat pintunya Mas ya? Dampaknya meyakinkan bahwa sapi Sumbawa ini diterima terutama di Jabodetabek untuk terutama hari ini menjelang hari Kurban. Selain melepas pengiriman sapi kurban, Kabarantin juga melepas pengiriman jagung pakan untuk kebutuhan industri pakan ternak dalam negeri sebanyak 5.200 ton tujuan Cilegon dan Semarang. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Syah, TV One mengabarkan. Menteri dan Wakil Menteri Koperasi meninjau pelaksanaan musyawarah desa khusus pembentukan koperasi Desa Merah Putih di Desa Kapung, Kecamatan Tangguharjo, Grobogan, Jawa Tengah. Sejauh ini 5.700 desa sudah membentuk koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menargetkan 80.000 Kopdes Merah Putih sudah terbentuk Juli mendatang. Menteri Koperasi didampingi Wakil Menteri Ferry Juliantono menegaskan akan melakukan percepatan pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih akan ada di setiap desa di Indonesia dengan menjalankan 7 aspek bisnis yang diwajibkan, yaitu kantor koperasi, kios perdagangan sembako, unit bisnis simpan pinjam, klinik kesehatan desa, apotek desa, sistem pergudangan, serta sarana logistik desa. ...150 personil gabungan dikerahkan Kodim 0901 Samarinda, Kalimantan Timur untuk melaksanakan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-124 tahun 2025. Di antaranya membangun jalan, ketahanan pangan, dan pembangunan sarana air bersih. Kelurahan Lok Bahu di Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur menjadi lokasi program TMMD ke-124 tahun 2025 Kodim 0901 Samarinda. Program TMMD melibatkan lebih dari 150 personel gabungan dari TNI dan Polri bersama masyarakat yang akan berlangsung hingga tanggal 4 Juni mendatang. Beragam pembangunan fisik dan non-fisik dikerjakan bersama-sama, diantaranya pembangunan jalan antar kampung, gorong-gorong, sarana MCK, sarana air bersih, perbaikan rumah tak layak huni, dan juga mencetak lahan untuk ketahanan pangan. Seperti pembangunan jalan, ya kan, pengerasan jalan sepanjang 709 meter, kemudian ada juga gorong-gorong, kemudian kita juga ada pembuatan MCK, pembuatan rumah tidak layak huni, kemudian ada program manunggal air bersih atau TMAB. Nah, itu kita kerjakan, termasuk juga ada perbaikan pos kampling. Kemudian kita dalam kegiatan ini juga melaksanakan kegiatan non fisik, juga ada penyuluhan. Diharapkan dengan adanya pembangunan fisik mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Aso Andi Marmin, TV One mengabarkan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyampaikan akan merevitalisasi pasar tradisional Pasar Bawah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Revitalisasi akan diupayakan tahun ini.
Pasar bawah adalah pasar sembako terbesar di Bukit Tinggi yang sudah ada sejak zaman Belanda dan masih digunakan hingga saat ini. Dari zaman Belanda lah. Pasar ini merupakan objek vital ekonomi masyarakat Bukit Tinggi yang sudah sangat tua dan kondisi saat ini sudah harus diperbaiki. Pertama tentu Pak Menteri dan Derek Malia. Ketuaan. Insya Allah lah kita ada proses untuk bisa dibangun di tahun ini lah. Kayak begini kan kita mesti kaji ulang kan. Ada sungai, ada apalagi tadi sambil kanan kirinya. Jadi apapun yang dibangun nanti harus efektif, efisien dan maksimal untuk masyarakat. Kira-kira gitu ya. Kira-kira makan waktu berapa lama nanti Pak untuk kajian itu Pak sampai pembangunan? Nggak mungkin lama lah kajian, paling cuma 2 bulan 3 bulan. Dan yang paling penting bangunannya harus tahan gempa. Ketua Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia, Dante Rigmala, menjadi petugas haji tahun 2025. Keberadaannya sebagai petugas haji untuk menghapus stigma di masyarakat. Dante Rigmalia merupakan satu-satunya penyandang disabilitas yang menjadi petugas haji tahun 2025. Kehadirannya sebagai petugas haji untuk membangun kesadaran bahwa penyandang disabilitas dapat memberikan dukungan untuk pelaksanaan haji, juga membangun kesadaran dan ekosistem bagaimana mereka yang non-disabilitas dan disabilitas bisa bersama-sama. Sebagai penyandang disabilitas yang memiliki kebutuhan khusus dan perlu mendapatkan akomodasi yang layak, itu adalah masih merupakan tantangan besar untuk bisa dipenuhi oleh lingkungan sekitar. Tetapi dengan kehadiran saya di sini, awareness dari non-disabilitas itu setidaknya terbangun. Mereka bisa melihat, oh ada disabilitas dan bagaimana mereka akan memberikan dukungan. Meskipun mereka masih ragu-ragu, tetapi dengan kehadiran saya setidaknya ini bisa merupakan sebuah ekosistem yang baik di mana non-disabilitas dan disabilitas berada bersama-sama. Menjadi petugas haji pada tahun ini menjadi kesempatan bagi penyandang disabilitas mendapatkan haknya, tak berbeda dengan mereka yang non-disabilitas. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, kembali hadir dalam Forum Milken Institute Global Conference. Ia menjadi pembicara dalam forum internasional bergengsi tersebut untuk memperkuat komitmen Indonesia untuk terus aktif di panggung global. Milken Institute Global Conference 2025 diselenggarakan di Beverly Hills, California dengan dihadiri oleh lebih dari 4.000 peserta dari berbagai belahan dunia. Sejumlah tokoh global terkemuka seperti Jill Biden, mantan Ibu Negara Amerika Serikat, hingga Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris, serta berbagai CEO perusahaan multinasional turut hadir dalam konferensi tersebut. Dalam kesempatan ini, Ketum Kadin Indonesia, Anindya Bakri, juga bertemu dengan Menteri Keuangan AS, membahas strategi untuk menciptakan perdagangan yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Nah, kali ini Indonesia datang dengan delegasi yang lumayan. Saya sebagai pembicara, Pak Pandu Syahrir dari Danantara juga bicara. Nah, tadi juga ada Pak Dino Patijalal yang juga merupakan Milken Fellow yang sudah lebih dahulu datang ke sini, mungkin karena involvement beliau dulu sebagai ambasador. Tapi yang penting pada saat kita bernegosiasi mengenai perdagangan bersama Amerika, kita di sini bisa mempromosikan bahwa efek dari business to business itu sangat besar dan bahkan masing-masing bisa menyuarakan ke pemerintahnya, sehingga transaksi yang terjadi nanti untuk urusan trade ini bisa bukan hanya menjadi balance, tapi bagus juga untuk perdagangan dan juga investasi.
Barreskrim Polri menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kegiatan perjudian online. Keduanya berinisial OHW dan H, merupakan komisaris dan direktur PT A2Z Solusi Bioteknologi yang diduga sebagai perusahaan cangkang. Modus yang digunakan para tersangka adalah membuat perusahaan bodong untuk menampung dan mengalirkan transaksi hasil judi melalui berbagai saluran digital. Polri telah menyita total aset senilai lebih dari 530 miliar rupiah dari tersangka, diantaranya 4.656 rekening dari 22 bank. Selain itu, surat berharga negara senilai 276 miliar rupiah serta 4 unit mobil mewah termasuk Mercedes-Benz dan BYD. Kedua tersangka dijerat pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Mereka terancam pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga 5 miliar rupiah. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Shena Damayana, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.